Halo? Sehat yang untung siapa? Diri kita sendiri. Apalagi sudah punya istri, punya anak. Mendingan uangnya dikumpulin buat beli makanan, buat beli susu. Betul? Ya kan? Apalagi sekarang kondisi sekarang, saya nggak bilang sulit. Kondisi sekarang tuh tidak lebih mudah dari dulu-dulu. Buat apa duit dibakar-bakar? Ya kan? Enak Pak, lagi ngerokok, kita buang asap, oh dapat inspirasi Pak. Dapat bidadari lagi menari gitu kan. Ya kan? Uang saudara. Tapi nanti yang sakit juga siapa yang ngerasain? Kita sendiri. Nanti kalau udah sakit, udah dibolongin seperti yang di iklan rokok itu, baru bilang, iya, saya lupa, masih ngerokok terus. Baru sadar, ya. Jadi kita harus jaga kesehatan. Kalau kita jaga kesehatan, ya saya sedikit mungkin minimal seminggu sekali 2 kali saya naik sepeda komplek di kompleks saya, atau enggak saya jalan sama istri saya. Istri saya nggak bisa naik sepeda. Ya, sepeda dulu dia naik sepeda, jadi dia yang naik sepeda, bukan sepeda yang naik dia, bukan bukan. Ketiban jatuh. Kalau dia nggak mau jalan, ya saya naik sepeda. 30 menit, 40 menit sudah berkeringat lumayan. Harus tetap juga. Sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal. Jangan mentang-mentang ada BPJS mau ke dokter mulu loh. Saya juga ke dokter pakai BPJS. Ya kan, nih tangan saya aja nih kalau ditekuk naik kayak robot nih, patah-patah gitu. Sudah disuntik sama dokter 3 kali baik. Sekarang kambuh lagi, dia terapi. Saya datang lagi ke dokter lagi, udah operasi aja. Enggak dok, terapi aja deh. Jangan mentang-mentang BPJS operasi gratis, main operasi aja seenaknya aja. Kalau jari kita putus gimana? Jari tengah. Walaupun satu ini kekuatan kita berkurang loh, ya kan? Nggak sekuat seperti biasanya gitu, ya. Jadi kita harus jaga kesehatan sehingga kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita itu kita bisa laksanakan sebaik-baiknya, ya. Apalagi jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya melalui kita. Walaupun Tuhan bisa lakukan sendiri, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan mungkin khususnya para pelayan Tuhan. Bagaimana dengan jemaat? Pak, saya kan bukan pengerja, Pak. Saya kan bukan pelayan Tuhan, Pak. Pengerja juga punya kewajiban untuk memberi kontribusi. Yang setuju katakan amin. Cuma 2 orang. Jemaat mempunyai kewajiban untuk berkontribusi, bersinergi untuk memajukan kerajaan Allah melalui tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ya, baru 12. Kita harus punya kontribusi. Minimal tuh jemaat kontribusinya apa? 3D. Apa itu? Doa, daya, dan dana. Doa, kita berdoa. Sini ada ibadah doa kan Pak ya? Tiap hari apa? Jumat. Doa datang. Termasuk kalau pagi datang ibadah. Sore juga ada ibadah juga Pak ya? Oh belum. Oh sejak COVID belum ya? Datang ibadah tepat waktu. Jangan seperti saudara-saudara kita di seberang. Jam 12, biasanya kan mereka mulai setengah 12. Jam 12 baru datang. Tinggal duduk denger alat aja. Nggak denger khotbah. Ngerti dong maksud saya dong? Saya mau kasih tahu, pujian dan firman Tuhan itu sama pentingnya. Sedapat mungkin kita datang lebih awal, jangan terlambat. Saya kemarin Pak Gembala telepon, Pak, sekarang jalannya baru Pak. Wah sekarang lebih enak jadi langsung naik gitu kan. Karena dibilang baru, ya saya takut kesiangan. 7:30 lewat sih udah jalan Pak di rumah Pak. Ya, sampai sini tadi 7:30 kurang sih udah sampai di depan Bandara City, sekarang namanya Bandara City. Saya persiapkan sedikit mungkin. Termasuk juga kalau kami pelayanan ke penjara jam 9:15 tuh kita mesti standby. Karena nanti pembina rohani jemput kita. Kalau kita sudah masuk, yang ketinggalan nggak boleh masuk. Harus belajar disiplin. Itu masuk penjara. Apalagi kalau masuk surga. Bagaimana mungkin kita nggak disiplin bisa masuk surga? Untuk disiplin kita mulai harus dari hal yang kecil.
datang ibadah. Nah sekarang kan lagi zamannya bola nih. Kemarin Piala Eropa. Sekarang Piala AFF 19 tahun, Piala Presiden. Oke lah, mainnya gak terlalu malam. Kalau Piala Eropa kan jam 2, jam 4. Saya olahraga nomor 1 paling hobi bola. Sampai umur 60 saya masih main sepak bola, ya kan. Walaupun saya nonton bola sampai jam 2, jam 4 pagi tetap ibadah, pelayanan tetap jalan. Gak boleh gara-gara bola terus berhenti. Atau terlambat datang siangnya, datang ibadahnya gitu kan. Tetap harus jalan. Ya intinya saudara boleh laksanakan kesukaan saudara, hobi saudara, tapi tetap Tuhan nomor 1. Tuhan tetap ditempatkan di atas segala-galanya. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jadi saya katakan tadi jemaat itu yang pertama tadi apa? Kontribusinya D yang pertama doa. Yang kedua daya. Bangku-bangku ini nggak mungkin tersusun rapi tanpa diurus, diangkat dan disusun dengan baik oleh para pekerja. Betul? Kalau saudara bilang, Pak saya nggak bisa buat apa-apa Pak. Ya bantuin beresin bangku aja, masih beresin bangku nggak bisa sih? Di rumah sendiri juga beresin bangku kan? Ngepel juga gak? Saya sama suami istri di rumah saya nggak pakai pembantu, saya kerja sendiri. Serius ini, saya nggak bohong ini. Saya anak 2 kan sudah besar. Yang satu tinggal di luar sama suami dan sama anaknya. Tinggal yang kecil aja tinggal sama saya. Kerja sendiri saya. Ya kalau yang masalah nyuci sama Rizka urusan istilah. Kalau cuci bak kamar mandi, ngepel kadang-kadang ya saya juga ikut ngepel. Walaupun di luar saya sebagai hamba Tuhan, gak usah malu. Betul gak? Malah lebih malu lagi kalau kita di rumah gak ngepel, pas tamu datang rumah kita kok kotor. Ya hamba Tuhan kelihatannya aja nih mimbar rapi tapi rumahnya berantakan nih. Itu kan cerminan juga kan, betul gak? Ya, jadi seperti itu. Ya, slide selanjutnya yang tadi. Nah ini ya. Nah slide selanjutnya lagi. Nah sekarang bagaimana untuk kita bisa berhasil dalam bersinergi itu ya. Nah, saya mau katakan bahwa dalam kita bersinergi itu keberhasilan atau kesuksesan itu bisa dicapai selain berkat Tuhan juga adalah berkat hasil kerjasama semua pihak. Ya, tidak ada yang paling hebat dan tidak ada yang paling menonjol dalam suatu keberhasilan. Semuanya sama. Ya, dan untuk mencapai itu kita tidak bisa hanya mengandalkan seorang saja. Kita nggak bisa mengandalkan Pak Gembala, pendeta, para pengerja saja. Semua harus terlibat. Ya, makanya tadi saya katakan kan semua jemaat harus ngambil bagian dan wajib berkontribusi. Ya, nah, keberhasilan bisa dicapai dengan sempurna kalau dengan demikian. Ya, nah. Sebelum saya ke slide ini tadi, kenapa kita harus melayani ya? Nah, yang pertama adalah kalau kita melayani adalah yang pertama kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 20 ayat 28 atau Markus 10 ayat 45, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45. Yang kedua, melayani itu adalah satu kehormatan, satu kesempatan mulia yang belum tentu datang 2 kali. Jadi kalau saudara dipercaya, laksanakan itu walaupun mungkin masih dalam taraf belajar, ya. Nah, kalau untuk pelayanan bukan masalah bisa atau tidak. Kuncinya apa? Mau atau tidak. Kalau saudara mau, pasti ada jalan. Ya, orang dunia saja bisa bilang kalau ada kemauan pasti ada jalan. Begitu pula kita sebagai anak Tuhan, kita jangan kalah dengan orang dunia. Ya, nah dalam pelayanan kita harus bersatu seperti sapu lidi. Kalau sebatang, 2 batang, 3 batang mungkin nggak berarti, tapi kalau puluhan dijadikan satu itu akan bermanfaat, akan teguh, akan kokoh. Dan hasilnya juga akan maksimal, ya. Nah, sekalipun demikian, bukan berarti keberhasilan itu bisa dicapai dengan mudah. Ya. Karena apa?